naturalisasi pemain tidak hanya dilakukan oleh timnas Indonesia, tetapi berikut ini kita akan mendengarkan bersama-sama bagaimana timnas Malaysia mereka akan mulai beramai-ramai mencari pemain diaspora untuk bergabung dengan timnas Malaysia. Inilah cuplikan video selengkapnya. Malaysia nggak mau kalah. Setelah terbuktinya timnas Indonesia sukses dengan program diasporanya, pemain naturalisasinya, apalagi Miss Hilgers baru aja resmi menyatakan akan memperkuat Indonesia, dan Miss Hilgers pun akan menjadi pemain termahal di Asia Tenggara. Malaysia pun mengumumkan akan memproses 2 pemain yang mungkin bisa dibilang grade A. Ya, salah satunya ini Josh Brownhill, pemain dari Burnley yang sekarang bermain di Championship kasta kedua Liga Inggris. Nah, melalui akun CFR Future Talents ini, dia kirim email ke Josh Brownhill dan dijawab sama Josh Brownhill kalau dia mengatakan dia punya darah Malaysia dan akan mengconsider atau mempertimbangkan untuk memperkuat Malaysia. Kalau emang Josh Brownhill ini nantinya akan memperkuat Malaysia, ya Miss Hilgers akan digeser. Si Josh Brownhill ini memiliki market value 15 juta euro, 200 M. Nah, ini dia Josh Brownhill. Dia adalah pemain Inggris keturunan Malaysia dari neneknya. Sebenarnya udah lama Malaysia ini punya pemain-pemain keturunan kayak Dion Kuls contohnya gitu kan, tapi memang yang berkualitas itu nggak banyak. Tapi kalau Josh Brownhill ini kayaknya emang berkualitas sih. Dia aja kapten dari Burnley loh, kapten. Gue pribadi sih mengharapkan si programnya sukses ya, berhasil dan Malaysia bisa kembali bangkit lagi. Supaya negara-negara di ASEAN ini semuanya berkembang dan bisa bersaing di Asia. Oke, gimana menurut kalian? Yuk kita komen, let's go! Makin power lah tim Malaysia lepas ni. Yelah, keeper Real Madrid ni pun akan main untuk kita tau. Tak kenal ni siapa? Tak apa, aku akan cerita dekat korang. Sebelum tu, yang belum follow lagi akaun ni, minat konten-konten bola sepak, please tekan butang follow. Dah follow? Mantap bos. So, nama player ni Diego Altiuk. Dia pernah bermain untuk Real Madrid tim B dan juga tim Real Madrid yang sebenar pada tahun 2020 sampai 2022. Tapi dia tak pernah main first team lah. Walaupun dia tak pernah main first team, tapi waktu training mesti dia dah pernah tepis bola-bola Modric, bola-bola Kroos. Dia dah training with the best lah kan. Kau tengok ni gambar dia dengan Ramos. Maknanya dia dah belajar dengan budak-budak Real Madrid. So, dia punya winning Champions League mentality mesti adalah dalam DNA keeper ni. Medal UCL pun dia ada tau. Bukan calang-calang keeper baru Malaysia ni. So, macam mana dia boleh main untuk Malaysia pula? Mak dia rupanya orang Malaysia. Jadi dia adalah darah Malaysia tu. Dan dia dah pun dapat pasport Malaysia. Maknanya memang confirm lah player ni akan menjadi keeper untuk tim Harimau Malaya dan juga tim JDT. JDT pun sempat juga ambil dia ni. So, lepas ni Shian Azmi kena berjaga-jaga sikit lah. Sebab tempat dia mungkin akan dirampas. Tempat dia dekat kelab pun mungkin kena rampas. Dekat national team pun mungkin kena rampas juga. Apa pendapat aku pasal adanya dia ni dalam skuad Harimau Malaya? Bagi aku, keeper bukanlah masalah utama dalam skuad Harimau Malaya ni. Banyak lagi masalah yang lebih besar. Tapi tak apalah, dapat player Real Madrid pun jadilah player Real Madrid kot. Bukan player kelab-kelab biasa kan. Okay, so korang komen pendapat korang dekat bawah. By the way, yang suka konten-konten bola sepak, tekan butang follow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, barusan kita menyaksikan bahwa mencari pemain-pemain naturalisasi itu tidak hanya dilakukan oleh timnas Indonesia, tetapi timnas Malaysia mereka juga sekarang lagi gencar untuk mencari pemain-pemain keturunan untuk dinaturalisasi, untuk bergabung dengan pemain timnas di Malaysia. Tentu kita harus mendukung hal-hal positif yang dilakukan oleh orang-orang Malaysia, oleh timnas Malaysia. Karena ini adalah langkah yang positif menurut saya untuk memajukan dunia sepak bola di negara Malaysia ini. Dan saya berharap bahwa kita sesama wilayah Asia, mari kita saling support langkah-langkah positif yang dilakukan oleh timnas di Malaysia. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa pemain-pemain yang mereka datangkan ini pastinya akan menambah
skuad, menambah kekuatan, dan juga akan membawa dampak positif untuk timnas Malaysia itu sendiri. Mari kita saling support, dan berikut ini sama-sama menyajikan lagi komentar-komentar dari netizen terkait dengan timnas Malaysia yang mulai gencar mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Inilah cuplikan video selengkapnya. Minggu ni PSSI dan FAM mengumumkan pemain-pemain warisan terbaru untuk mereka. Max Hilgers dan Eliano bakal menyarung jersey merah putih. Harimau Malaya pula menunggu ketibaan Wan Kuzain dan juga Max. Kalau kita tengok profil pemain-pemain ni, saya terpaksa mengaku ya, timnas Indonesia sebenarnya lagi mengujakan. Datuk Midin ada cakap yang sebenarnya Indonesia dan Filipina ni ada advantage dalam mencari pemain-pemain warisan. Bagi pendapat korang, adakah ini permulaan skuad Harimau Malaya untuk mencari pemain-pemain warisan yang bagus? Bolehlah kita compete dengan Indonesia. Beritahu sikit. Kalau kita lihatkan timnas Indonesia sekarang ni, mereka punya skuad yang pemain muda yang paling ramai. Average dalam bawah 28 tahun. 28 atau 25 lah. Average dalam umur yang 25 ke bawah lah, memang banyak. Dan baru-baru ni mereka akan bawa pemain keturunan yang betul-betul muda, baru usia 23 dan 22 tahun. Dan kita nampak pemain muda timnas Indonesia yang bawah 16, 23, bawah 19, mereka juga adalah skuad yang sekarang ni mula dibawa ke dalam timnas Indonesia. Perancangan tu untuk timnas Indonesia tu 10 tahun ke hadapan tu memang tak ada masalah, kerana mereka ada pemain muda yang begitu ramai, boleh mengganti tempat pemain-pemain yang senior. Kalau nak cakap Jordi Amat lah sekarang ni kan, yang sekarang ni umur dia pun dah kira terbilang tua lah juga. Dan ada juga pengganti-penggantinya yang sekarang kalau lihat JIZ, Justin Hubner, dan ada lagi yang Mirs Higler yang baru-baru ni 23 tahun. Justin Hubner baru 21, JIZ baru 23 tahun. Bayangkan mereka ada center back yang pengganti Jordi Amat ni ada dalam 4-5 orang. Itu belum lagi pemain-pemain muda mereka yang sekarang ni, yang Kadir Arel, itu bagus juga tu. Dan timnas Indonesia ada skuad yang muda, dan 10 tahun nanti, kalau dekat nanti Piala Asia 2027 nanti, rasanya mereka akan ada lagi skuad muda, dan mereka akan sentiasa bawa skuad muda. Dan ini yang patut dicontoh oleh skuad Harimau Malaya. Kita nak bergantung pada player-player tua ni memang tak boleh pergi jauh. Skuad muda ni lah yang bawa kita pergi lebih jauh. 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, tak ada masalah sangat, sebab mereka masih lagi ada pengalaman bersama dengan tim mereka sendiri. Jadi tahniah Indonesia, punya skuad yang muda dan bagus dan terbaik. Dan shout out to fan Indonesia, you are the best. Teruskan support dan kalahkan Australia. Apapun, Assalamualaikum amigos. Ya, kaderisasi yang dilakukan oleh timnas Indonesia ini memang sudah dipersiapkan secara matang. Kita melihat bersama-sama bahwa perkembangan dunia sepak bola di tanah air semenjak dipegang oleh Erick Thohir dan juga ada Coach Sintayong, memang kita melihat, kita menyaksikan bersama-sama ada berbagai macam prestasi yang sudah mereka persembahkan untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia ini. Tidak heran bila pada akhirnya kita menyaksikan banyak sekali komentar-komentar dari orang-orang luar yang kagum akan keberhasilan, akan kesuksesan yang dilakukan oleh timnas Indonesia ini. Ya, kesuksesan yang mereka raih ataupun prestasi yang mereka peroleh itu tidak semudah seperti yang kita bayangkan, tetapi butuh perjuangan keras, butuh latihan keras, butuh pembinaan yang keras dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa menggapai prestasi-prestasi yang bisa mereka persembahkan untuk bangsa Indonesia ini. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh PSSI untuk timnas Indonesia ini hanya untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia, sehingga pada akhirnya dunia tidak lagi memandang sebelah mata kepada timnas Garuda kita. Dan mari
kita sebagai supporter mania, pecinta bola mania di mana saja kita berada, tetap kita kompak bersama-sama untuk selalu membangun narasi-narasi yang positif untuk mendukung timnas Indonesia. Mari kita dengarkan lagi komentar dari netizen yang lain. Pelan-pelan King Indo, pelan-pelan King Indo. Ini mah kayak gini caranya mah ya. Pildun pasti dapat anjing, set dan definisi mewah sesungguhnya ya. Ini King Indo anjing. Yang pertama di sini kita punya back gitu ya. Manusia mahal itu ya. Ada Mes Hilger gitu ya. Bocah masih muda, 22 tahun. Lu lihat harganya 121 miliar ya. Dan kira coba kalau seandainya backnya si Bang Mes Hilger gitu ya. Gak bisa dibobol lah King Indo anjir, apalagi duet mau sama Bang Jai, sama Bang Elkan Dan juga ada satu lagi cok, Eliano Regenders, adanya Tijani Regenders abangnya jaga di Belanda, adanya jaga di Indo. Set, nah di sini posisi right back, harga juga masih oke gitu ya. Udah bagus kayak gini aja coy ya, abangnya fokus di Belanda, adanya fokus di Indo. Kan di sini lebih fair gitu kan, lebih fair kayak gini coy ya, lebih afdol. Set, nah. Kalau kayak gini caranya gitu ya, King Indo gitu ya, kalau udah berhasil daftarin mereka berdua gitu, kelar cok langsung OTW Pildun cok, set. Baru aja kemarin ngomongin kenapa harus tega dengan Hernando Ari perihal ditetapkannya Martin Paes sebagai kiper timnas nomor 1 ya. Sekarang udah ada lagi nih, kasihan Rizky Ridho, karena habis gini kan ada Mes Hilger ya, kasihan Rizky Ridho bakal dicadangin. Ngapain harus tega dan kasihan sama Rizky Ridho? Malah ini bagus buat Rizky Ridho. Rizky Ridho bisa menyerap ilmu, mental, skill dan pengalaman dari Mes Hilger yang notabene dia main di liga teratas, liga Belanda ya, tepatnya di Eredivisie. Ngapain harus kasihan dan tega perihal Rizky Ridho kalau nanti semisal dicadangin ya. Lagian ini semua demi kepentingan timnas teman-teman. Yang utama adalah kepentingan timnas teman-teman. Jadi kita nggak perlu kasihan kepada pemain. Intinya fair ya. Siapapun yang terbaik, siapapun yang menampilkan performa terbaik, dia yang layak jadi starter timnas Indonesia teman-teman. Kalau menurut kalian teman-teman, gimana ini mindset kasihan buat pemain-pemain yang dicadangin teman-teman? Tulis di kolom komen ya teman-teman. Terima kasih, mantap. Ini imbang lawan Arab Saudi, takut kuota haji dikurangin kah? Udah berkembang ya ternyata sepak bola di Arab, sampai bisa nahan imbang King Indo. Tengil dikit gak apa-apa ya adik-adik. Tapi yang lebih tengil Bang Faisal sih, Martin Paes yang kesurupan Neuer. Kirain blunder taunya lagi tes ilmu, save penalti dan berani ngambil resiko. Gini ya rasanya punya kiper jago. Mana nih yang belum move on dengan Mulyadi, atau udah ngerasa cukup dengan Martin Neuer? Kalau di Red sih babak pertama timnas bawaannya tenang banget, sampai bikin Maestro Mancini buka jas, bisa cetak gol dan yang paling penting berani nyenggol Bulaihi, pemain yang sering bikin emosi Ronaldo dan Messi. Wah, Haji Saitama Ragnar emang nggak ada lawan sih. Ya, meski di babak kedua digempur 7 hari 7 malam, tapi pede sih dengan pertahanan timnas sekarang, sampai golnya butuh dibantuin fair dong. Argentina mana nih, tanding lagi yuk. Tapi apapun itu, timnas harus tetap membumi. Masih ada Bahrain, Jepang, dan Australia yang bisa bikin ketar-ketir juga. Secara keseluruhan, kelihatan kalau timnas malam tadi benar-benar pede, nggak merasa tertekan dengan superioritas. Ini sih yang penting, biar kemenangan bukan dianggap bonus, tapi dari kerja keras dan kekompakan tim. Kabarnya ada tambahan 2 keturunan baru. Ibu-ibu, bapak-bapak, inilah sepak bola Indonesia yang baru. Gimana menurut kalian? Debat tetap pakai adab. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan kabar olahraga, terkait dengan berita olahraga. Dan saya berharap bahwa kita semua para pecinta bola mania harus tetap komitmen, tetap konsisten untuk selalu mensupport langkah-langkah yang diambil oleh PSSI, khususnya terkait dengan pemain-pemain naturalisasi ini. Dan saya berharap bahwa kehadiran dari pemain-pemain diaspora ini bisa memacu semangat untuk pemain-pemain timnas, para pemain-pemain lokal di tanah air, agar kita bisa belajar banyak dari apa yang mereka miliki. Dan menurut saya ini adalah hal yang sangat bagus, kesempatan emas untuk para pemain timnas Indonesia untuk
saling berbagi ilmu, sehingga ada hal-hal positif yang bisa kita kembangkan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jujur, saya secara pribadi harus mengakui bahwa selama ini Timnas Indonesia mengalami perubahan yang begitu luar biasa. Tidak heran bila pada akhirnya banyak netizen, banyak pecinta bola mania yang selalu mensupport hal-hal yang dilakukan oleh Timnas Indonesia maupun bersama PSSI. Dan langkah-langkah positif yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir dengan tidak pernah berhenti untuk mencari pemain-pemain baru untuk bergabung dengan Timnas Indonesia ini adalah bentuk usaha kerja keras yang dilakukan oleh Pak Erick karena rasa cintanya yang begitu luar biasa untuk memajukan Timnas Indonesia. Semoga saja ini menjadi pengalaman yang terbaik, pengalaman yang paling spesial untuk para pecinta bola mania dan terlebih khusus kepada para pemain Timnas Indonesia. Semoga kehadiran dari pemain baru ini bisa memacu semangat kalian agar kedepannya lebih gemilang lagi. Yakin bahwa Indonesia pasti akan lolos masuk di Piala Dunia nanti. Jangan pernah berhenti untuk berjuang, jangan pernah berhenti untuk latihan, jangan pernah dengar dengan kritikan-kritikan pedas dan tajam dari netizen, tetapi kalian harus mampu untuk memfilter segala kritikan-kritikan yang membangun Timnas Indonesia itu. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang selalu memfitnah, mencaci maki, menghujat, ya anggaplah itu adalah angin lalu. Jangan terlalu dihiraukan. Yakin bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan saat ini, kedisiplinan, kerja keras, latihan, dan lain sebagainya, itu adalah bentuk perjuangan Anda, bentuk pengorbanan Anda demi membela Garuda Indonesia. Mari kita saling support, kita saling dukung, dan saya berharap bahwa para pecinta bola mania jangan lupa untuk selalu memantau orang-orang yang selalu menghujat dan mengkritik Timnas Indonesia. Saya yakin kekompakan kita pasti mampu untuk menerpa segala isu-isu miring yang diproduksi oleh para pembenci Timnas Indonesia. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menambah informasi baru untuk pemirsa sekalian, khususnya para pecinta bola mania di mana saja kalian berada. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.